Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Abdul. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Sand. The Sand merupakan film yang dirilis pada tahun 2015 dan menceritakan tentang sekelompok anak muda yang dikejutkan dengan kehadiran sosok makhluk mematikan yang meneror mereka satu persatu. Mudah-mudahan alur cerita film yang saya rangkum ini bisa menghibur dan terdengar nyaman di telinga para pendengar semuanya. Mari kita langsung saja ke isi ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pemandangan yang berlokasi di suatu pantai. Sepanjang film, kita tidak diberitahu apa nama pantai ini dan lokasinya ada di mana. Tapi yang jelas, sekumpulan remaja ini terlihat sedang berpesta di pinggir pantai pada tengah malam. Kalau dihitung sih, jumlah dari remaja ini kurang lebih 15 orang. Kemudian di tengah-tengah pesta, seorang cowok pun membuat satu aturan, di mana mereka semua yang ada di pesta itu tidak boleh memegang HP sama sekali. Jadinya, handphone mereka semua dikumpulin dan ditaruh ke dalam bagasi mobil. Tidak lama kemudian, ada dua orang cowok yang membawa sebuah bongkahan besar yang dipenuhi oleh lendir. Mereka berkata bahwa benda aneh ini ditemukan tidak jauh dari pinggir pantai tersebut. Tanpa mereka sadari, benda aneh inilah yang akan membawa malapetaka kepada mereka semua. Pada pagi hari, seorang cewek bernama Kylie sudah terbangun terlebih dahulu. Tidak lama dari itu, pria bernama Mitch juga terbangun dari tidurnya. Kylie dan Mitch yang berada di pos penjaga pantai melihat teman-temannya tertidur di dalam mobil. Kylie juga melihat pacarnya yang bernama Jonah malah tertidur bersama temannya yang bernama Shanda. Dengan kata lain, Jonah sudah selingkuh dengan Shanda yang merupakan teman Kylie sendiri. Lalu seorang cowok yang bernama Fack dan pacarnya yang bernama Rooney juga sudah terbangun di kursi belakang. Sedangkan cewek bernama Marsha malah terbangun di atas kursi pantai. Di sisi lain, Kylie melihat seekor burung laut yang mencari makan. Lalu burung itu tiba-tiba terhisap ke dalam pasir pantai. Marsha yang nyawanya masih setengah-setengah mencoba turun dari kursi itu. Ketika itu juga, Kylie berteriak agar Marsha tidak menginjak pasir pantai tersebut. Namun sialnya, Marsha sudah terlanjur menginjak pasir itu dan kakinya secara tiba-tiba terasa seperti berat dan tidak bisa diangkat sama sekali. Teman-temannya yang melihat Marsha dalam masalah pun panik dan bingung apa yang sedang terjadi. Pacarnya Rooney yang bernama Fack mencoba untuk menolong Marsha. Ia pun melompat dari mobil dan seketika itu juga kakinya terasa berat sampai-sampai ia terjatuh. Niatnya mau nolongin, malah ujung-ujungnya dia sendiri yang minta tolong. Wajah Fack yang menghadap ke pasir pun mulai digerogoti oleh sesuatu, sampai-sampai wajah Fack robek dan mengeluarkan banyak darah. Tidak lama kemudian, Fack dan Marsha langsung tenggelam ke dalam pasir begitu saja. Benar-benar kejadian di pagi hari yang tidak disangka-sangka oleh mereka semua. Melihat kedua temannya tewas dalam seketika, mereka berencana untuk menelpon kantor polisi. Tetapi mereka semua baru sadar kalau handphone mereka semua dikumpulin dan berada di bagasi mobil itu. Emang benar-benar Mitch sebagai orang yang membuat aturan langsung disalahkan begitu saja. Lebih parahnya lagi, mereka ternyata diam-diam masuk ke pantai yang sebenarnya tidak buka karena air lautnya sudah tercemar. Jonah yang berada di dalam mobil mencoba untuk menghidupkan mesin mobilnya. Namun ternyata aki mobil itu sudah kering dan lupa diganti oleh Jonah sebelum berangkat ke pantai ini. Alhasil, mobil itu pun tidak bisa bergerak sama sekali. Kylie penasaran dengan makhluk yang ada di dalam pasir itu. Ia menggunakan tangannya untuk memancing makhluk itu keluar. Benar saja, makhluk aneh itu berbentuk seperti rambut dan terlihat sangat tipis. Singkat cerita, temannya yang bernama Gilbert baru saja terbangun dan terjebak di dalam tempat sampah. Ia pun mencoba keluar dari tempat sampah itu dan menggoyang-goyangkan badannya secara terus-menerus. Seketika itu, teman-temannya langsung berteriak dan berkata kepada Gilbert jangan bergerak sama sekali. Pada akhirnya, Gilbert pun terdiam setelah diberitahu ada sesuatu di dalam pasir pantai tersebut. Ia juga syok setelah mengetahui kedua temannya tewas karena pasir pantai. Mau nggak mau, Gilbert harus bertahan dan berdiam diri di tempat sampah itu. Waktu demi waktu mereka semua hanya menunggu di tempatnya masing-masing.
dengan harapan ada orang-orang yang datang dan mengetahui keberadaan mereka. Rooney yang kehilangan pacarnya pun menulis sebuah surat untuk ibunya apabila ia tidak selamat. Tanpa makanan, tanpa minuman, mereka hanya bisa menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kemudian mereka pun baru tersadar kalau teman-temannya yang ikut pesta semalam sudah tidak ada lagi dan tenggelam di dalam pasir pantai. Dengan kata lain, di pantai ini hanya tersisa mereka berenam saja. Tidak jauh dari mereka, Kylie melihat bongkahan besar yang ditemukan semalam sudah terbelah. Rooney pun menyadari bahwa bongkahan besar itu terlihat seperti telur yang sudah menetas. Maka dari itu, makhluk aneh yang berada di dalam pasir pantai tersebut kemungkinan besar berasal dari telur itu. Mungkin juga ada benarnya karena air laut di pantai ini sudah tercemar, dan pencemaran air laut bisa saja menciptakan makhluk baru yang tidak diduga. Lalu, Jonah memiliki rencana untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam tas Marcia. Kebetulan di belakang mobil ada 2 papan selancar yang bisa digunakan Jonah untuk berjalan. Ia pun meletakkan papan selancar itu satu persatu untuk melangkah. Saat sudah mendekati kursi, papan selancar yang diinjak Jonah malah bergeser dan semakin menjauh. Jonah pun terus berusaha agar tubuhnya tidak menyentuh pasir sama sekali. Namun, parasit-parasit itu malah keluar dari pasir pantai dan menyentuh perut Jonah. Tapi untungnya, ia masih bisa bertahan dan melompat ke kursi itu. Seketika itu juga, perutnya terluka karena digigit oleh sekelompok parasit. Jonah pun terlihat seperti orang yang sedang keracunan dan wajahnya pucat secara mendadak. Ia berkata bahwa perutnya seperti disengat 1000 ubur-ubur. Sambil menahan rasa sakit, ia membuka isi tas Marcia dan menemukan beberapa minuman kaleng. Pada akhirnya, satu persatu dari mereka diberikan air minum oleh Jonah. Saat Jonah melempar minuman kepada Mitch, ia malah merasa kesakitan secara tiba-tiba. Hal itu membuat Mitch kaget sampai kayu di pinggiran tangga longgar begitu saja. Luka di perut Jonah juga terlihat semakin parah dan mengeluarkan banyak nanah. Jonah yang kesakitan hanya bisa terbaring di atas kursi itu. Mereka berlima pun semakin kebingungan bagaimana cara mereka bisa bertahan di tempat ini. Mau gak mau, mereka harus mengambil handphone yang berada di bagasi mobil. Rooney pun berencana membuka bagasi itu sambil menginjak bumper belakang mobil. Saat bagasi itu mulai terbuka, tiba-tiba ada mobil penjaga pantai yang mengklakson tanpa henti. Seketika itu juga, Rooney terpeleset sampai-sampai jari tangannya terjepit bagasi mobil. Pria ini adalah penjaga pantai di tempat ini. Ia bertanya apa yang sebenarnya dilakukan Kylie dan kawan-kawannya di pantai yang sedang tutup. Lalu Kylie menjawab bahwa ada sesuatu di bawah pasir pantai ini. Penjaga pantai yang tidak percaya langsung turun dari mobil saat itu juga. Anehnya, parasit yang berada di dalam pasir itu tidak bisa melukai kaki penjaga pantai. Mereka pun bertanya-tanya, kenapa bisa pria itu berjalan tanpa terluka sama sekali? Karena tidak kenapa-napa, penjaga pantai itu makin tidak percaya dengan perkataan mereka semua. Kemudian, Mitch berkata bahwa pria itu tidak dilukai oleh parasit karena sepatu kulit yang dipakainya. Saat itu juga, penjaga pantai itu menyuruh Kylie dan Mitch untuk turun mendekatinya. Tapi mereka berdua jelas saja tidak mau menuruti perintah itu. Pria penjaga pantai yang geram pun langsung mengancam mereka dengan semprotan merica. Nggak taunya, kunci mobil pria itu malah terjatuh di atas pasir. Ia pun mengambil kunci mobilnya. Namun, tangannya langsung terasa berat dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Kylie menyuruh penjaga pantai itu untuk menggunakan semprotan mericanya. Seketika itu juga, pria itu langsung menyemprot parasit-parasit yang muncul dari dalam pasir pantai. Sialnya, setengah tangan dari penjaga pantai itu harus buntung dan mengeluarkan banyak darah. Tidak lama kemudian, ia langsung terjatuh dan terhisap ke dalam pasir. Dari kejadian itu, Mitch pun tersadar bahwa alas kaki sangatlah penting. Ia berencana untuk membungkus kaki dengan handuk dan berlari dari sini. Saat si Sanda melempar handuknya, Mitch malah terjatuh akibat pinggiran kayu yang sudah longgar. Ia pun terbaring di atas pasir itu dan mulai digerogoti oleh parasit-parasit. Seketika itu juga, kaki dan tangannya mulai masuk ke dalam pasir secara perlahan. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan tanpa tahu harus berbuat apa.
Dalam keadaan panik, Kylie pun tiba-tiba memiliki ide yang cukup cemerlang. Ia memberikan pinggiran tangga kayu itu kepada Shanda yang berada di atas mobil. Kemudian Kylie pun melompat dari pos penjaga pantai ke mobil tersebut. Mereka berdua membantu Rooney untuk melepaskan jarinya yang terjepit. Kemudian, keempat jari Rooney berhasil dikeluarkan dan langsung dibungkus dengan handuk tebal. Di sisi lain, setengah badan Gilbert yang terjepit mulai luka dan mengeluarkan banyak darah. Lalu, Kylie dan Shanda menaruh kayu itu agar bisa menyeberang ke kursi Jonah. Perlahan-lahan, Shanda menyeberang sambil menjaga keseimbangan. Untungnya, ia berhasil sampai ke kursi itu. Kemudian, Kylie yang menyeberang juga berhasil sampai ke kursi itu. Saat giliran Rooney ingin menyusul mereka, ia malah tergelincir dan terjatuh di atas pasir. Dalam sekejap, sekumpulan parasit langsung menghisap badan Rooney ke dalam pasir pantai tersebut. Tanpa disadari oleh mereka, parasit-parasit itu mencoba untuk masuk ke tong sampah Gilbert. Shanda pun memiliki ide untuk pergi ke mobil penjaga pantai itu. Ia juga menerapkan cara yang diberitahu oleh Mitch sebelumnya. Saat semua kakinya sudah dibungkus handuk, ia langsung berlari ke mobil itu dan berhasil naik ke atasnya. Namun tiba-tiba Gilbert perlahan-lahan mengeluarkan darah dari mulutnya. Ternyata semua parasit itu membuat lubang dan masuk melalui bawah tong sampah tersebut. Seketika itu juga Gilbert langsung terhisap ke dalam pasir dan hilang begitu saja. Lebih sialnya lagi, Shanda malah terpleset dan kepalanya terbentur sampai tidak sadarkan diri. Mau gak mau, Kylie dan Jonah hanya bisa menunggu sampai Shanda sadar kembali. Saat malam hari pun tiba, Shanda yang pingsan akhirnya sadar dan terbangun. Ia pun menemukan sebuah pelampung di atas mobil penjaga pantai itu. Tanpa pikir panjang, Shanda langsung melemparkan pelampung itu sampai mengembang. Kemudian ia melompat ke arah pelampung itu menjemput Kylie dan Jonah. Satu persatu mereka pun berdiri di atas pelampung dan masuk ke dalam mobil penjaga pantai. Sialnya, Jonah yang semakin parah malah harus meninggal di dalam mobil tersebut. Alhasil, Kylie dan Shanda hanya bisa terdiam dan menunggu bantuan. Karena mereka berdua tidak bisa menyetir mobil sama sekali. Esok harinya, seorang pria tiba-tiba mengintip dari kaca mobil dan membangunkan mereka berdua. Pria itu juga terlihat bisa berdiri di atas pasir tanpa diganggu oleh sekelompok parasit. Pada akhirnya, Kylie dan Shanda pun turun dengan tenang di atas pasir itu. Sedangkan Jonah harus meninggal dengan perut yang mengeluarkan banyak nanah. Di akhir film, kita diperlihatkan sekumpulan parasit yang sedang berenang dan menuju ke pantai lainnya. Kemudian, film pun selesai. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.